Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmalita. Saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu rekan-rekan saya itu Aulia Uswatun dan Aji Rizky. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang penilaian proyek. Oke, di sini pertama apa yang maksud sih dengan penilaian proyek? Oke, di sini Wardani mengungkapkan bahwa proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa penyelidik terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian. Nah, penilaian proyek itu dimaksud untuk mengetahui pemahaman siswa dalam bidang tertentu, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan tertentu melalui suatu penyelidikan. Kemampuan siswa memberi informasi tentang sesuatu yang menjadi hasil penyelidikannya. Pada pedoman penilaian kelas 2004, Wardani 2010 menyatakan bahwa 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proyek. Pertama itu kemampuan pengolahan yang meliputi kemampuan dalam memilih topik bila belum ditentukan secara spesifik oleh guru, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Kemudian relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan proses belajar siswa. Dan yang ketiga itu adalah keaslian, yaitu proyek yang dilakukan siswa merupakan karya nyata siswa dengan kontribusi guru pada petunjuk dan dokumen. Dalam penilaian proyek umumnya menggunakan metode belajar yang memecahkan masalah sebagai langkah awalnya dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengaturan baru berdasarkan pengalamannya beraktivitas secara nyata. Kemudian karakteristik penilaian proyek yaitu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan atau skill. Kemudian sering digunakan dengan metode kooperatif dan learning. Kemudian dapat diterapkan secara untuk individu maupun kelompok. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kemampuan pengolahan, kemudian ada juga relevansi tadi, kemudian keaslian. Kemudian pengembangan penilaian proyek. Penilaian proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk seoptimal mungkin dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan konsep sampai dengan aplikasi bahkan menciptakan. Nah, dalam penilaian proyek, guru dapat menilai siswa secara individu maupun kelompok. Sikap siswa terhadap proses pembelajaran juga dapat lebih terpantau. Pelaksanaan penilaian proyek dapat dilakukan oleh siswa secara individu dilakukan dengan mengikuti beberapa tahap. Dalam pelaksanaannya meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, dan penyajian data atau presentasi. Kemudian kriteria penilaian proyek. Pertama, generability. Generability itu project work peserta didik dalam melaksanakan tugas. Kemudian authenticity, itu apakah tugas yang diberikan sudah berupa dengan apa yang sering dihadapinya atau dalam praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada multifunction, yaitu apakah tugas yang diberikan kepada peserta didik sudah mengukur lebih dari satu kemampuan atau yang diinginkan. Kemudian ada juga teachability, yaitu tugas yang diberikan merupakan tugas yang menghasilkan semakin baik karena adanya usaha mengajar guru di kelas. Dan kemudian ada fairness, yaitu tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta didik. Jadi tugas tersebut harus sudah dipikirkan apakah semua siswa itu mengerjakan tugas tersebut atau tidak. Kemudian ada feasibility, artinya itu tugas yang diberikan penilaian proyek memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan, dan lain-lain, atau sumber yang lainnya. Kemudian ada juga scorability. Dalam sebuah penilaian adalah hal yang paling mendasar karena untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu penilaian itu.
Kemudian teknik scoring. Setelah usaha dilakukan tiap kelompok, pertama kita harus penilaian proyek itu guru harus memperhatikan pertama kemampuan pengolahan, kedua relevansi, dan ketiga keaslian tadi tuh seperti peserta didik hasil karya mereka kayak gitu keasliannya bisa dilihat dari itu. Kemudian pemilihan proyek komponen penilaian. Nah, di sini penting untuk mendukung keterlaksanaannya penilaian proyek tersebut. Nah, pedoman penilaian itu terbentuk rubrik yang dijadikan sebagai acuan penilaian menilai tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Format penilaian itu merupakan cara penilaian scoring grids yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik. Kemudian prosedur pelaksanaan proyek. Pertama, tentukan dulu berbagai jenis proyek, buat jadwal kapan proyek itu dimulai. Kedua, untuk menentukan masing-masing proyek, buat jadwal kapan proyek dimulai. Pertama, tentukan jenis proyeknya dulu, kemudian baru kita tentukan kapan dimulai. Kemudian ketiga itu kapan produk itu akhirnya diharapkan selesai. Kemudian tunjukkan kepada peserta didik beberapa sampel proyek yang telah selesai. Yang kelima, upayakan bahwa siswa dapat mengembangkan kriteria menilai kualitas sejumlah proyek sampai yang telah selesai itu. Nah, yang keenam, upayakan siswa belajar bagaimana menggunakan rubrik yang telah kita berikan. Yang ketujuh, upayakan siswa dapat menyelesaikan proyek dengan bantuan pihak sekolah. Dan yang kedelapan, upaya siswa menyajikan proyek yang telah selesai. Dan yang kesembilan, siswa menyerahkan proyek untuk dinilai. Untuk contoh penilaian proyek dalam pembelajaran matematika, contoh instrumen penilaian proyek dalam pembelajaran matematika itu standar kompetisi. Nah, standar kompetisi ini menggunakan bentuk aljabar, persamaan, dan pertidaksamaan linear atau suatu variabel. Dalam membandingkan dalam pemecahan masalah, menggunakan konsep aljabar itu dalam pemecahan masalahnya, sosial sederhana seperti melakukan penilaian terhadap proyek. Pertama itu pedoman pensekorannya dulu. Nah, kemudian perlu perhatikan itu gurunya memiliki pengetahuan tentang teknik penilaian proyek. Yang ketiga itu para gurunya memiliki konsep yang sama terhadap kriteria. Dan yang kedua itu format proyek, di mana nanti di sini menggunakan konsep aljabar, pemecahan masalah di matematika serta indikator. Nah, di sini menggunakan indikator pencapaian kompetisi di sini seperti format penilaian kinerja dengan skala rentang ranting scale. Contoh 2, penilaian kinerja dengan daftar checklist. Nah, keterangan. Nah, kemudian proses pengerjaan tugas sampai akhir. Yang pertama perencanaan proyek, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan dan penafsiran data, yang keempat penyajian hasil proyek. Dan yang terakhir itu adalah metode penilaian proyek. Ini sangat penting sekali. Pertama, metode yang harus kita lakukan adalah tahapan persiapan proyek dulu. Nah, misalnya kemampuan siswa dalam merencanakan proyek itu mengembangkan instrumen penilaian, menetapkan sumber data, informasi kunci, dan atau membuat prosedur kerja dulu. Itu yang pertama harus kita siapkan. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan proyek. Di sini misalnya kemampuan siswa mengumpulkan data itu bagaimana, ketepatan sumber datanya bagaimana, ketepatan data yang dikumpulkan, kelengkapan data, kejelasan data, valid apa tidak, dan keterbacaan biar jelas. Dan yang ketiga itu tahapan analisis data. Nah, sudah mendapatkan data tadi, kita harus melakukan tahapan analisis dulu, seperti kemampuan siswa dalam tabulasi data, kemudian penafsiran data, atau ketepatan alat analisisnya. Dan yang terakhir adalah tahapan akhir proyek. Misalnya di sini kemampuan siswa dapat membuat laporan proyek itu. Nah, sistematika laporan, kejelasan laporan, kelengkapan laporan, kemudian kejelasan kesimpulan, kejelasan saran, dan tidaknya sumber pendukung itu. Nah, ini yang sangat penting ya, seperti kita membuat karya ilmiah saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.